Tim gabungan unit Reskrim Polsek Bonto Maranu dan Reskrim Polsek Somba Opu menggerebek rumah Agi 33 tahun, pelaku curanmor di Desa Borong Palala, Kecamatan Palatasang, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saat mengetahui kedatangan polisi, pelaku sempat bersembunyi di dalam lemari. Sementara istri pelaku mengelabui petugas dengan dalih suaminya tidak berada di dalam rumah. Petugas menggeledah rumah dan berhasil meringkus pelaku. Polisi juga membawa barang bukti sepeda motor hasil kejahatan ke Mapolsek Somba Opu. Aksi pencurian terjadi pada November 2024 lalu. Pelaku beraksi seorang diri dengan memanfaatkan situasi yang sepi. Bulan yang lalu kita sudah melakukan beberapa pengecekan ke rumah bersangkutan, tapi malam ini kita dapat informasi bahwa yang bersangkutan sudah kembali di wilayah Kecamatan Bonto Maranu. Jadi kami bersama dengan teman-teman dari Bonto Maranu melakukan tindakan ini. Kini pelaku masih menjalani pemeriksaan di unit Reskrim Polsek Somba Opu dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Kericuan antara puluhan warga dengan penjaga toko obat terlarang berkedok warung kelontong pecah di Jalan Raya Babelan, Kampung Blendung, Desa Kedung Pengawas, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Peristiwa ini dipicu keresahan warga dan maraknya peredaran obat-obatan terlarang. Penjaga toko yang tak terima tokonya digeruduk malah menyerang balik dengan senjata tajam. Warga yang geram melakukan aksi pengepungan hingga pelaku nyaris dihakimi massa. Ini sudah bertahun-tahun lamanya, tapi ini sudah tidak tindakan dari pihak berwajib, sudah tidak tindakan. Makanya karena ada suatu hal tadi, ada reaksi dari yang dagang di sini, yaitu menggunakan sajam. Jadi otomatis dari warga di sini ada reaksi. Beruntung polisi ke lokasi dan bisa meredam emosi massa. Polisi mengamankan pelaku beserta barang bukti ratusan obat-obatan jenis tramadol dan ekstrimer dan dibawa ke kantor polisi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Tawuran antar kelompok hampir setiap hari terjadi, warga Jakarta resah. Polisi tangkap penyewa mobil pertama milik bos rental yang tewas ditembak di res area tol Tangerang Merak. Tabrakan beruntun melibatkan ratusan kendaraan terjadi di Kazakhstan. Ya, selamat pagi pemirsa, iNews Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Dan selain 3 berita utama tadi pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya juga sudah kami siapkan untuk Anda khusus di weekend pertama tahun 2025 ya Camar ya. Bersama saya Arliza Hadi pemirsa. Dan saya Camar Haida, inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awal informasi pada pagi hari ini, tawuran yang terjadi setiap hari di Jakarta semakin membuat warga resah. Kali ini pemirsa, 2 kelompok remaja saling serang dengan batu botol petasan hingga menggunakan senjata tajam pecah di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Kedua kubu yang bertikai saling serang menggunakan petasan roket serta saling lempar batu dan botol minuman. Percikan api disertai dentuman petasan membuat suasana semakin mencekam.
Demi bisa melukai lawannya, tak sedikit pelaku tawuran yang juga nekat membekali diri dengan senjata tajam. Aksi tawuran petasan ini terjadi pada Jumat dini hari saat warga tengah tertidur lelap. Diketahui aksi tawuran ini merupakan tawuran susulan setelah sebelumnya pecah pada perayaan malam tahun baru. Setengah dua. Nggak berani keluar, takut. Nggak bisa jalan, kaki udah lemes. Kayaknya sih bukan warga sini, warga luar kayaknya. Nggak tahu orang mana itu, orangnya tinggi-tinggi. Gitu. Itu pakai apa Bu? Petasan atau gimana Bu? Dari sono petasan, ke sini orang sampai pintu ibu situ. Ya Allah, ini setiap ini ada aja tawuran yang nggak habis-habisnya. Ibu sebagai warga gimana? Resah nggak sih Bu? Aduh, bukannya resah lagi, ketakutan. Mules perut ibu, sakit perut, mau buang air nggak bisa. Aksi saling serang baru berhenti setelah salah satu kelompok yang kalah jumlah dan persenjataan akhirnya memilih mundur ke dalam gang. Pihak Kelurahan Mangga 2 Selatan beserta petugas TNI dan Polri siang tadi langsung melakukan rapat koordinasi guna memitigasi potensi terjadinya tawuran susulan. Hingga saat ini, kedua kelompok yang melakukan tawuran masih diselidiki identitasnya. Dari Jakarta, Radi Sanjaya, iNews melaporkan. Gagal menghindar, seorang pekerja pemotong kaca di Cengkareng, Jakarta Barat terluka akibat tertimpa ratusan kaca cermin ketika menurunkan muatan dari atas mobil ekspedisi. Insiden ini membuat warga panik menyelamatkan korban. Warga panik sambil bergotong royong berupaya menyelamatkan seorang pekerja usaha pemotongan kaca yang kakinya tertimpa puing-puing kaca di Jalan Budi Bakti, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Korban diketahui gagal lari menyelamatkan diri saat ratusan kaca untuk cermin menimpa dirinya. Akibatnya, korban menderita luka serius di bagian lutut hingga telapak kaki. Waktu dibongkar kan dia dua sisi kan, nggak nyatu semua. Jadi sisi yang dari sebelah sini udah dibuka kawatnya, itu nggak kenapa-napa. Pas teman saya buka di sebelah sana, ambruk semua ke sana, akhirnya diketiban. Tapi dia sempat menghindar. Itu posisi temannya lagi mau bantuin nurunin. Iya, jadi kan memang kalau lamuf kan dia cuma nganter doang kan. Jadi yang bongkar dari kita katanya, akhirnya dibongkar sama teman saya. Korban yang mengalami luka cukup parah ini langsung dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani pengobatan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Laka beruntun, 3 kendaraan yakni bus pariwisata, truk bermuatan bahan kimia, dan minibus terjadi di ruas tol Semarang Solo, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Akibat banyaknya tumpahan cairan kimia di jalan, kemacetan panjang tidak terhindarkan. Kecelakaan beruntun ini terjadi di ruas tol Semarang Solo, tepatnya di kilometer 438+100 arah Jakarta, di Desa Derekan, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. 3 kendaraan yakni bus pariwisata, truk bermuatan bahan kimia, serta mobil minibus terlibat dalam kecelakaan tersebut. Kecelakaan bermula saat bus pariwisata melaju kencang dari arah Bawen menuju Ungaran. Saat di lokasi kejadian, bus kehilangan kendali dan langsung menabrak truk dari arah belakang, sehingga truk terdorong dan menabrak mobil yang ada di depannya. Kencangnya benturan membuat truk terguling ke dalam parit dengan muatan berupa cairan kimia tumpah ke jalan. Sementara mobil minibus mengalami kerusakan parah. Diduga kecelakaan disebabkan tidak berfungsinya rem pada bus pariwisata. Akibat kecelakaan beruntun tersebut, sopir truk cairan kimia mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Untuk cairan sudah langsung kita tangani dengan baik. Dari TMJ juga mendatangkan pemadam kebakaran. Jadi tidak sampai mengenai kendaraan yang lain. Jadi sekarang sudah clear, arus lalu lintas juga sudah lancar.
Selama proses evakuasi, ruas tol Semarang-Solo sempat mengalami kemacetan panjang, terlebih banyaknya tumpahan cairan kimia di jalan. Kasus kecelakaan beruntun ini ditangani Satlantas Polres Semarang. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Oknum petugas kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan menodongkan pistol ke operator parkir Pelabuhan Bakauheni. Peristiwa yang terekam kamera pengawas viral di media sosial. Penodongan pistol kepada operator terjadi di pintu keluar Pelabuhan Bakauheni 3 Januari 2025 sekitar pukul 4:53 waktu Indonesia Barat. Menurut korban, terjadi cekcok karena pelaku tidak mau membayar uang tiket, sementara kartu pas milik pelaku sudah tidak dapat digunakan lagi. Korban menyarankan untuk mengurus kartu pas ke kantor ASDP agar dapat keluar masuk pelabuhan secara gratis. Tidak terima dengan ucapan korban, pelaku langsung menodongkan pistol airsoft gun miliknya. Pelaku juga mencaci maki korban. Akibat kejadian ini, korban melapor ke kantor KSKP Bakauheni. Kasus penodongan kini dilimpahkan ke Polres Lampung Selatan. Saya scan tarifnya, keluar tuh 41.000. Terus saya mintain, dia nggak terima, dia bilang dari KSOP. Terus melakukan pemaksaan itu. Pemaksaan untuk keluar ya? Iya, keluar. Tiba-tiba mengeluarkan senjata api itu ya? Kita menerima laporan dari ASDP bahwa terjadi penodongan senjata api di loket keluar parkiran terminal reguler. Hingga tadi malam kita mendatangi TKP dan melaksanakan pengecekan, mengumpulkan bukti, mencari keterangan saksi, sehingga didapati tadi pagi ada orang yang dimaksud sudah kita amankan di Polsek KSKP. Akses keluar dua keluarga di Desa Tarajusari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat harus terhalang karena tembok lebih dari 1,5 meter. Penembakan terjadi karena masalah pribadi antar keluarga. Viral di media sosial, satu keluarga di Kampung Taraju, RT 01 RW 05, Desa Tarajusari, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, tidak memiliki akses keluar masuk lantaran terhalang tembok setinggi lebih dari 1,5 meter. Penembakan dilakukan tetangganya sendiri yang masih memiliki hubungan keluarga. Diduga pelaku sakit hati karena mendapat perlakuan tidak mengenakan dari korban. Tidak hanya itu, ketika korban membangun rumah, keluarga penembok sudah memberikan 50 cm lahan miliknya untuk akses jalan, namun lahan yang diberikan justru digunakan untuk mendirikan bangunan lagi. Setelah mediasi panjang, akhirnya kedua keluarga saling meminta maaf. Keluarga ini antara keluarga tentang penutupan lahan oleh tembok dari pemilik yang lain. Ternyata setelah dikomunikasikan, dimusyawarahkan di desa, di RW, dengan Muspika bersama Pak Kapolsek, Pak Kanit dan jajaran TNI juga dengan Babinsa. Alhamdulillah ada titik temu, sudah musyawarah, ini hanya kesalahpahaman keluarga saja. Kini, kedua keluarga tersebut sudah bisa kembali beraktivitas normal. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Juan Pagestu, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan ulat bulu menyerang sebuah sekolah dasar di Madiun, Jawa Timur. Para siswa yang baru saja masuk sekolah usai libur panjang menderita gatal-gatal. Ribuan ulat bulu menyerang SD Negeri Meruwak 03, Kecamatan Dagangan, Madiun, Jawa Timur. Meski hanya bersarang di pohon, keberadaan ulat bulu ini membentuk koloni dan menyebar di beberapa tempat. Akibatnya, sejumlah murid yang baru saja masuk usia libur panjang alami gatal-gatal. Total 10 murid SD Negeri Meruwak 03 jadi korban serangan ulat bulu. Agar korban tidak semakin banyak, pihak sekolah memulangkan lebih awal 70 muridnya. Pihak sekolah juga menghubungi pemadam kebakaran untuk membasmi hama tersebut. Gatalnya kenapa? Kena ulat dia. Di mana ulatnya?
Di mana? Di pohon atau pohon? Gimana? Rasanya gimana? Gatel gitu? Panas gitu nggak deh? Panas ya? Panas. Ini dikasih apa ini? Habis liburan itu sebenarnya kemarin sudah ada mau disemprot, ternyata semakin banyak. Terus di pohon itu ternyata banyak ulat bulunya sampai menggerombol gitu, Mas. Jadi ini tadi anak-anak sebagian sudah saya syukurkan karena sekujur tubuhnya dipenuhi dengan bentolan-bentolan gatal di sekujur tubuh. Tidak hanya warga sekolah, petugas juga turut jadi korban. Sebab bulu yang ada pada ulat terbang ketika disemprot cairan insektisida. Serangan ulat bulu sering terjadi di saat musim penghujan. Masyarakat diimbau selalu mewaspadai fenomena ulat bulu jika terjadi di lingkungan sekitar. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wayu Effendi, iNews melaporkan.